Halo anak-anak, kembali lagi kita dengan pelajaran pendidikan keagamaan Katolik. Nah, materi kita hari ini adalah orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Tuhan. Kita sebagai orang beriman harus sadar bahwa manusia merupakan bagian dari alam, di mana alam kita ini merupakan sebuah anugerah dari Allah. Kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari siapa ya? Asri. Ibu mau tanya deh, tadi Asri sarapannya pakai apa? Pakai ikan. Oke. Terus, ikan itu berasal dari mana sih? Iya, ikan berasal dari alam. Sedangkan manusia tidak bisa menciptakan ikan gitu. Manusia tidak bisa kalau disuruh membuat ikan, tapi manusia bisa kalau mengolah ikan. Nah, maka dari itu kita akan bertolak dari kitab suci pada kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Kita buka bersama. Baik. Di sana dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Nah, dari kita membaca tadi, ada sebuah tindakan yang bisa kita lakukan di lingkungan kita. Mungkin dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Nah, hal-hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan? Ibu kasih contoh, misalkan kita bisa menyiram tanaman atau merawat mereka, dan kita bisa menanam kembali. Kita bisa menanam pohon, kita bisa menanam bunga atau sayur-sayuran. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus melestarikan alam. Tapi terkadang kita juga sering kan mendengar adanya kerusakan alam. Ayo, kerusakan alam apa yang biasanya disebabkan oleh manusia? Ada yang tahu? Iya, banjir. Terus apa lagi? Longsor. Bener banget. Nah, banjir itu biasanya malah terjadi di kota-kota besar. Karena apa? Karena kebiasaan membuang sampah sembarangan. Padahal biasanya sedangkan kita tuh harus membuang sampah pada tempatnya. Ada kan ya kotak sampah gitu. Tapi kadang dari hal kecil, misalkan nih, kita makan permen, terus bungkus permen itu kan kecil ya, kita buang gitu aja. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan itu kita sering lakukan, itu akan menjadi sebuah bencana begitu. Makanya apa yang kita perbuat, kita lakukan, itu juga akan berdampak pada alam. Jadi alangkah baiknya kita merawat alam dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, lalu ada longsor tadi. Longsor itu biasanya disebabkan karena penggundulan hutan, penebangan hutan secara besar-besaran. Lalu setelah itu kita bisa melihat kembali pandangan gereja terkait dengan makna alam bagi kehidupan manusia. Kita baca bersama-sama, kita buka kitab suci Kejadian bab 1 sampai 25. Kita buka, kita baca bersama-sama ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 26. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap.
Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan bintang-bintang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, lalu setelah kita melihat, kita membaca
kitab suci tadi, perikop yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa pandangan gereja terkait dengan makna alam bagi kehidupan manusia. Itu yang pertama. Allah itu menciptakan alam dan segala isinya untuk kelangsungan hidup manusia. Dari yang Adam dan Hawa sampai sekarang di kehidupan kita ini. Lalu yang kedua itu ada manusia bagian dari alam dan tak terpisahkan dari alam. Lalu yang ketiga, manusia dipanggil untuk memanfaatkan. Kita dipanggil untuk merawat dengan bijaksana tanpa merusak. Jadi kalau kita menebang pohon, entah untuk apapun itu, membuat kursi kita dari kayu ya, terus ada meja tuh. Nah, kita harus menanam kembali pohon-pohon yang kita tebang itu agar pohon-pohon itu tidak gundul, tidak musnah begitu. Dan kita terhindar dari bencana-bencana yang kemungkinan akan terjadi. Nah, anak-anak yang terkasih, manusia yang diciptakan di alam yang indah itu ternyata tidak bisa memenuhi janjinya kepada Tuhan. Manusia yang kita maksud adalah Adam dan Hawa. Nah, maka kita baca lagi dari Alkitab Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19. Mari kita buka, kita baca bersama-sama. Bacaan dari kitab Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, dalam kitab tadi ingin menggambarkan bahwa jika kita itu tidak taat dan setia kepada Allah, maka kita akan mengakibatkan kerusakan alam. Kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Nah, bencana alam itu pasti bencana yang dialami oleh Adam dan Hawa karena kedosaan mereka. Maka dari itu, bencana yang kemungkinan yang akan terjadi dan akan yang kita alami juga mungkin seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu banjir atau tanah longsor atau masih banyak lagi sesuatu yang diperbuat oleh manusia karena ketidaktaatannya. Nah, kita bisa lihat bahwa setelah Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, mereka menjadi kacau karena kedosaan mereka, di mana mereka harus terpaksa bekerja keras untuk memenuhi hidup, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan mereka tergantung dengan alam, begitu kan? Nah, dari situ kita tahu bahwa memang peran alam dalam kehidupan manusia itu sungguh penting. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, harapan ibu bahwa kita masing-masing orang tahu dan memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga alam ciptaan Tuhan ya. Nah, ibu ingin memberikan sebuah misi untuk kalian. Untuk minggu depan, ibu ingin kalian membawa bibit, bisa itu bunga atau sayur atau tanaman lainnya. Nah, kita akan menanam di lingkungan sekolah. Kalian bisa menggunakan barang-barang bekas sebagai media tanamnya.
Mungkin kayak aqua gelas yang besar itu bisa kalian potong dan dijadikan seperti pot, atau bisa juga menggunakan plastik bekas minyak, begitu ya. Nah, jadi minggu depan kita akan mempraktekkan langsung apa yang kita pelajari hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat mewujud nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan melalui alam, begitu. Nah, begitu saja ya teman-teman, anak-anak. Pelajaran kita hari ini cukup sekian. Terima kasih.